Kupikir hidupku akan berubah jadi lebih baik setelah menikah dengan Nanda. Lelaki mapan, lembut, dan sopan, datang melamarku dengan niat yang terlihat suci. Rumah besar di kota, tempat tinggal baruku, terlihat megah dan tenang dari luar. Tapi begitu aku masuk, aku merasa ada yang salah. Suara langkah kecil di malam hari, bau anyir dari kamar mandi, boneka-boneka tua yang tiba-tiba muncul di lorong, dan tatapan ibu mertuaku, seolah sedang menilai apakah aku cukup layak untuk sesuatu yang belum ku ketahui. Aku kira aku hanya terlalu sensitif. Tapi ketika kudapati bahwa aku bukan istri pertama, bahkan bukan yang kedua atau ketiga, semuanya mulai berubah. Karena ternyata, pernikahanku bukanlah awal dari kehidupan yang baru, tapi awal dari perjanjian lama yang belum selesai ditagih. Hidupku berubah drastis dalam sekejap. Sejak hari itu, saat Nanda melamarku, lelaki mapan, berpenampilan rapi, tutur katanya lembut, datang ke rumah orang tuaku di Banyuwangi dengan niat serius. Niat yang bukan main-main. Bagiku, Nanda adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Anugerah yang datang setelah malam-malam panjang penuh tahajud, penuh harap. Aku memang tak pernah menuntut banyak dari hidup. Hanya ingin hidup tenang, bahagia, dan disayangi. Dan ketika Nanda menjanjikan perlindungan serta masa depan yang stabil, aku pun yakin untuk menerima lamarannya. Pernikahan kami sangat sederhana. Aku yang memang terbiasa hidup bersahaja, tak pernah memimpikan pesta mewah. Yang aku dambakan hanya satu, pernikahan yang berkah. Setelah menikah, Nanda membawaku pergi ke kota. Kami tinggal di rumah masa kecilnya, rumah tempat ibunya kini tinggal seorang diri. Aku tak banyak bertanya saat itu. Yang aku tahu, Nanda adalah anak tunggal. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ibunya tinggal sendiri di rumah besar itu. Rumahnya adalah bangunan 2 lantai bergaya kolonial, berdiri di ujung perumahan tua yang kini tampak sepi. Tapi rumah itu sangat terawat, anggun, klasik, penuh wibawa. Pepohonan tinggi mengelilingi pekarangannya yang luas, dan pagar besi tinggi membatasi pandangan dari luar. Sekilas, rumah itu terlihat seperti rumah impian. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang gelap, yang samar, yang membuatku merasa tidak nyaman sejak pertama kali melangkah masuk. Ibu mertua, yang aku panggil Bu Eli, adalah sosok yang tenang, terlalu tenang. Malah, wajahnya selalu dingin, tak pernah menunjukkan senyum hangat. Bahkan saat pertama kali menyambutku sebagai menantu, matanya tajam, bicaranya lembut tapi kaku. Rasanya, seolah beliau menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku berusaha memahami. Mungkin, Bu Eli hanya belum terbiasa dengan orang baru di rumah ini. Hari-hari awal pernikahanku berjalan datar. Nanda sibuk dengan urusan bisnisnya. Ia sering keluar kota, bahkan pulang larut malam. Tapi dia tetap memperlakukanku dengan baik. Dia tidak kasar, tapi juga tidak manja. Ada jarak di antara kami. Jarak yang tak terlihat tapi terasa. Kadang, aku merasa, aku tidak benar-benar mengenal siapa suamiku. Sehari-hari aku mengisi waktuku dengan bersih-bersih rumah, memasak, sesekali berkebun di halaman belakang. Di sana ada pohon Kamboja putih besar yang cukup rimbun. Bu Eli, dia jarang bicara. Kalaupun bicara, hanya memberi instruksi singkat, dan kadang memperhatikanku dari kejauhan. Seperti sedang menilai sesuatu yang belum ia putuskan. Kalau kamu punya anak nanti, rawat baik-baik, ucap Bu Eli suatu malam, saat kami sedang makan malam berdua tanpa Nanda. Jangan sampai anakmu jadi beban. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Nada suaranya memang datar, tapi entah kenapa, terdengar seperti menyimpan ancaman. Setiap malam, aku tidur bersama Nanda di kamar lantai 2. Kamarnya mewah, ranjang besar dengan kelambu putih, lemari kayu tua yang sangat besar, dan pencahayaan temaram. Tapi, malam-malamku tak pernah benar-benar tenang. Ada suara-suara aneh. Kadang saat malam mulai larut, aku mendengar pintu berderit. Langkah kaki kecil berlari di lantai kayu,
atau suara benda jatuh dari arah lorong. Ketika aku membangunkan Nanda, dia hanya mengusap kepalaku sambil berkata, "Rumah besar, pasti banyak suara." Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tak bisa kupungkiri, rumah ini memiliki hawa yang sulit dijelaskan. Bukan menyeramkan secara gamblang, tapi sunyi, berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh disentuh. Suatu sore, saat sedang merapikan ruang belakang, aku menemukan sebuah foto tua di laci buffet. Foto hitam putih seorang perempuan muda memakai kebaya klasik. Ia berdiri di depan rumah ini, rumah yang sekarang kutinggali. Di belakang foto itu, tertulis tangan, Siti Aisyah, 1987. Aku tidak mengenal nama itu. Dengan penasaran, aku bertanya pada suamiku malam harinya. Tapi Nanda hanya menjawab singkat, "Mungkin sepupu ibu sudah meninggal lama." Jawaban itu terdengar terlalu cepat, terlalu ringkas. Aku merasa ada sesuatu yang ditutupi, tapi aku memilih diam. Aku baru menikah, baru mengenal keluarga ini. Tak sopan rasanya kalau terlalu banyak bertanya. Hari-hari pun terus berganti. Pelan-pelan, aku mulai hafal rutinitas rumah ini. Salah satunya adalah kebiasaan Bu Eli. Setiap pagi, beliau selalu mengunci diri di kamar tengah lantai bawah selama beberapa jam setiap pagi. Bu Eli selalu mengurung diri di kamar tengah lantai bawah. Tidak boleh diganggu. Kadang tercium bau menyan yang samar dari celah pintu. Kadang terdengar suara komat kamit, seperti orang berzikir. Aku tak mau suzan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu memang kebiasaannya dalam beribadah. Tapi tetap saja, perasaan tidak nyaman itu tak pernah benar-benar hilang. Yang membuatku mulai heran. Para pembantu di rumah ini datang dan pergi begitu cepat. Wajah-wajah baru muncul tanpa sempat aku kenal baik. Dan ketika aku bertanya, Bu Eli hanya menjawab singkat, "Mereka tidak betah. Rumah ini memang berat auranya untuk orang luar." Dan jujur saja, perlahan aku pun mulai merasa seperti orang luar juga. Meski begitu, aku tetap berusaha keras. Aku ingin menjadi istri yang baik. Setiap malam aku siapkan makan malam meskipun Nanda sering tak pulang. Aku bersihkan rumah meski beberapa ruangan dilarang untuk dimasuki. Dan aku tetap bersikap sopan pada ibu mertua. Walaupun aku tahu, beliau tidak benar-benar menyukaiku. Suatu malam, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat berjalan ke arah tangga, aku melihat cahaya lilin samar menyala dari ruang tengah bawah. Aku mengintip perlahan dari balik tangga. Bu Eli duduk bersila di lantai, di depan meja kecil. Di atas meja itu ada bunga 7 rupa dan kendi air. Wajahnya tampak serius. Di sekelilingnya berjajar beberapa boneka kecil yang semuanya menghadap ke arahnya. Aku tertegun. Jantungku berdetak kencang. Tak karuan. Tapi sebelum aku sempat mengamati lebih lama, Nanda tiba-tiba muncul dari belakang. Ia memegang tanganku pelan, lalu membawaku kembali naik ke kamar. "Jangan pernah turun malam-malam," katanya singkat. "Ibu suka meditasi. Jangan diganggu." Malam itu, aku sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena mulai menyadari satu hal. Hidup baruku tidak seindah bayanganku dulu. Rumah ini memang terlihat megah dari luar, tapi dari dalam ada sesuatu yang bersembunyi. Dan entah mengapa, aku merasa aku sedang dilihat, dinilai, bahkan mungkin sedang diuji. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang terjadi. Dompetku tiba-tiba berpindah tempat. Aku yakin betul aku meletakkannya di atas meja rias sebelum mandi. Tapi begitu aku keluar dari kamar mandi, dompet itu sudah tidak ada. Aku panik, mencari hampir setengah jam. Sampai akhirnya kutemukan, tergeletak begitu saja di bawah tempat tidur. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lupa. Mungkin aku ceroboh. Aku menertawakan diriku sendiri, mencoba menganggapnya sebagai hal sepele. Tapi kejadian serupa terus berulang. Beberapa lembar uang di dompetku hilang. Kalung pernikahan yang biasa kusimpan rapi di kotak perhiasan, tiba-tiba raib selama 2 hari. Lalu muncul kembali,
tersembunyi di dalam tumpukan baju Nanda. Bahkan buku tabunganku sempat hilang dari laci, dan kembali lagi dengan letak berbeda. Tak ada yang mengaku memindahkannya. Aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin aku memang pelupa. Tapi lama-lama, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Tubuhku mulai terasa aneh. Aku sering tiba-tiba lemas. Bukan karena menstruasi. Bahkan suhu tubuhku naik turun tanpa alasan. Leher dan pundakku terasa berat. Seperti sedang memikul sesuatu yang tak kasat mata. Aku sempat periksa ke dokter. Tapi hasil laboratorium menunjukkan semuanya normal. Tidak ada kelainan. Tapi justru itulah yang membuatku makin resah. Malam-malamku makin aneh. Mimpi-mimpiku berubah jadi gangguan yang tak masuk akal. Setiap malam aku mulai didatangi sosok anak kecil, berkepala botak. Dalam mimpiku, ia hanya berdiri di pojok kamar. Diam, tanpa ekspresi. Tapi matanya merah, dan tubuhnya kadang tampak separuh transparan. Kadang, ia duduk di ujung ranjang, mengayun-ayunkan kakinya pelan. Seperti anak kecil yang sedang menunggu sesuatu. Aku tak pernah bisa bicara dalam mimpi itu. Seolah mulutku terkunci. Aku hanya bisa menangis dalam diam, sambil berdoa keras dalam hati agar segera terbangun. Dan ketika aku akhirnya terbangun, aku sering menemukan bekas tangan kecil di atas spray, atau bekas telapak kaki basah di lantai kayu, tepat di dekat ranjang. Setiap kali aku cerita ke Nanda, dia selalu menenangkanku. Tapi caranya makin lama makin terasa janggal. Mimpi buruk itu biasa. Kamu lagi adaptasi. Mungkin terlalu tegang. Jangan kebanyakan mikir. Nanti malah jadi sugesti. Katanya sambil memijat pelipisku. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan bau anyir yang tiba-tiba muncul di kamar mandi? Atau suara berbisik, tepat di dekat telingaku, saat aku sedang sendiri di tengah malam? Satu malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kecil di lorong lantai 2. Awalnya aku mengira itu suara tikus. Tapi langkah itu terdengar terlalu teratur, terlalu ringan. Seperti kaki anak kecil yang berlari cepat. Lalu berhenti mendadak saat aku mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara itu kembali. Kali ini disertai suara cekikikan kecil, seperti tawa, tapi seperti berasal dari mainan rusak. Aku mulai merasa tidak aman. Tapi aku tidak berani bicara banyak pada Nanda. Suamiku makin sering pulang larut malam. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Dan setiap kali aku mencoba menyampaikan rasa takutku, dia hanya memelukku singkat dan berkata datar. Nanti juga terbiasa. Rasa takutku pun berubah menjadi kehati-hatian. Aku mulai menyimpan barang-barang pentingku di tempat tersembunyi. Aku mencatat pengeluaran dan menghafal betul posisi setiap barang. Tapi tetap saja, ada hal-hal yang tak bisa ku kendalikan. Salah satu yang paling menggangguku adalah sebuah kamar di ujung lorong lantai bawah. Ruangan kosong, yang selalu terkunci rapat. Setiap kali aku mendekatinya, udara di sekitar berubah jadi dingin. Ada tekanan aneh yang membuat napasku berat. Dan bulu kuduku berdiri, tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, saat Bu Eli sedang pergi bersama tetangga, aku memberanikan diri mengintip ke lubang kunci kamar itu. Yang terlihat hanya ruangan kosong, dengan lantai kayu tua. Tapi aku yakin di pojok ruangan itu, aku melihat tumpukan boneka anak kecil. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Malamnya, aku bertanya perlahan, "Bu, kamar di bawah itu, memang tidak dipakai ya?" Bu Eli yang sedang menyiram tanaman Kamboja di teras, hanya melirikku singkat, "Itu ruang penyimpanan. Banyak barang almarhum suamiku. Jangan masuk sembarangan. Nanti kotor, banyak debu dan tikus." Nada bicaranya tenang, tapi tatapannya tajam. Aku hanya mengangguk pelan, dan tak melanjutkan pertanyaan. Tapi dalam hati, rasa penasaranku justru makin besar. Beberapa kali, aku mendengar suara dari balik kamar itu. Tapi bukan suara orang dewasa. Suara kecil, lirih. Seperti anak kecil yang sedang bernyanyi, dengan gumaman pelan. 5, 4, 3,
2, 1. Kadang suaranya pelan, kadang cepat, dan setiap kali suara itu muncul, hawa rumah berubah drastis. Angin seolah berhenti berhembus. Udara menjadi lengket dan sesak. Bahkan, lampu kamar pernah berkelap-kelip sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara tangisan pelan, menyayat hati. Aku mencoba membangunkan Nanda, tapi suamiku tidur sangat pulas. Anehnya, suara tangisan itu terdengar seperti berasal dari dalam lemari. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari. Hanya ada baju-baju yang tergantung diam. Tapi di bagian bawah lemari, aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris menjerit. Sepotong rambut anak kecil, hitam pekat, panjang, tergulung seperti benang wol. Aku membuangnya cepat-cepat dan menutup lemari dengan keras. Air mataku mengalir deras malam itu. Aku tak tahu lagi apa sebenarnya yang sedang kuhadapi. Rasa takutku perlahan berubah menjadi kecurigaan. Gangguan demi gangguan yang kualami membuatku sadar, aku tak bisa lagi hanya berdoa dan berharap semuanya membaik. Aku merasa sendirian di rumah besar ini. Sendirian, melawan sesuatu yang tak ku mengerti. Suamiku terlalu sibuk. Ibu mertuaku terlalu tertutup. Dan rumah ini seolah menyimpan luka masa lalu yang tak ingin disembuhkan. Sampai suatu hari, aku bertemu seseorang yang secara tak sengaja membuka sedikit tirai misteri itu. Namanya Mbak Gendis. Dia datang mengantarkan pakaian yang dijahitkan oleh Bu Eli. Perempuan parubaya itu membawa tas besar berisi kebaya, sarung, dan kain batik. Saat aku membukakan pintu untuknya, Mbak Gendis menatapku lama, seperti sedang mengenali wajah yang familiar. "Sampean istri Pak Nanda, ya?" Tanyanya ramah, sambil mengangkat tas masuk ke dalam rumah. "Iya, Bu. Saya Gita." Jawabku sopan. Aku mempersilakan Mbak Gendis duduk sebentar di ruang tamu, sambil menunggu Bu Eli yang sedang mandi. Kami berbincang ringan. Tapi dari cara bicaranya, aku bisa merasakan bahwa Mbak Gendis tahu lebih banyak dari apa yang ia ucapkan. "Hati-hati, ya," katanya pelan. Aku mengernyit. "Memangnya kenapa? Sampean sudah lama kenal keluarga ini?" Mbak Gendis mengangguk sambil tersenyum tipis. "Sudah. Sejak almarhum Pak Wira, ayahnya Pak Nanda, masih hidup. Dulu saya sering bantu-bantu di dapur sini. Tapi sudah lama saya berhenti. Enggak kuat. Hawanya berat." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. "Berat? Bagaimana maksudnya, Bu?" tanyaku. Mbak Gendis menunduk sebentar, lalu menatapku serius. "Rumah ini, Mbak, banyak yang enggak tahu. Tapi saya pernah lihat hal-hal aneh waktu kerja di sini." Aku diam, mendengarkan dengan seluruh tubuh. Dulu, istri pertamanya Pak Nanda juga tinggal di sini. Namanya Bu Amanda. Cantik, lemah lembut, mirip sampean, malah. Aku menahan napas. "Bu Amanda? Istri pertama?" Mbak Gendis mengangguk pelan. "Setelah Bu Amanda meninggal, datang istri kedua. Lalu yang ketiga. Saya masih sempat ketemu yang keempat. Tapi setelah itu saya pamit. Enggak tahan. Aku hanya bisa terdiam. Setiap istri Pak Nanda, meninggalnya aneh. Mbak, sakit tiba-tiba, jatuh dari tangga. Bahkan ada yang katanya menyakiti diri sendiri di kamar mandi. Tapi semua terjadi di rumah ini." Tanganku gemetar saat kusodorkan cangkir teh untuknya. "Maaf, Bu, kenapa tidak ada yang bicara soal ini sebelumnya?" tanyaku pelan. Mbak Gendis tersenyum pahit. "Siapa yang berani, Mbak? Keluarga ini disegani. Kaya raya. Dan Bu Eli, bukan orang sembarangan." Ia menatapku tajam sebelum menunduk lagi. "Dulu, sebelum Pak Nanda lahir, katanya Bu Eli pernah ke Gunung Kawi. Ada yang bilang, iya, isi ilmu dari sana. Tapi saya cuma buruh. Cuma bisa diam. Rasanya seperti ada air es yang disiram ke punggungku. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tapi suara langkah kaki dari dalam rumah membuat Mbak Gendis buru-buru berdiri, membereskan tasnya. "Saya pamit,
Mbak, jangan bilang siapa-siapa saya cerita. Saya cuma kasihan sama jenengan. Don dengan itu. Dan begitu saja, Mbak gendis pergi, meninggalkanku sendiri, dengan gelombang pertanyaan yang makin tak tertampung di kepala. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut, memikirkan semua yang baru saja ku dengar. Kutatap foto pernikahanku dengan Nanda yang tergantung di dinding. Lelaki itu tersenyum, terlihat bahagia. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti topeng. Kenapa kamu gak pernah cerita soal istri-istrimu yang dulu, Nanda? Bisikku pelan. Keesokan paginya, aku memberanikan diri membuka album-album foto lama yang tersimpan di lemari bawah tangga. Aku harus tahu. Harus melihat wajah-wajah perempuan yang pernah menjadi istri Nanda. Dan benar saja, di antara foto keluarga, aku menemukan beberapa foto pernikahan lama. Nanda, lebih muda, berdiri di samping wanita-wanita berbeda. Dalam satu foto, wanita itu berambut sebahu dengan senyum lebar. Di foto lain, wanita berkebaya merah muda berdiri malu-malu, menggenggam tangan Nanda. Ada 5 foto berbeda. 5 perempuan, 5 pernikahan. Aku tidak tahu harus merasa seperti apa. Aku menyimpan semua foto itu kembali, menutup album, lalu diam. Aku berdoa dalam hati, tapi dadaku terasa sesak. Jauh di dalam diriku, aku tahu, ini belum selesai. Hari berikutnya, aku mencoba berbicara dengan salah satu tukang kebun yang biasa membersihkan halaman seminggu sekali. Namanya Pak Joko, lelaki tua yang sudah lama mengenal keluarga ini. Dengan pendekatan pelan dan hati-hati, aku memberanikan diri bertanya soal hal yang sangat sensitif. Pak, kalau boleh tahu, ibu saya ini, Bu Eli, memang pernah ke Gunung Kawi, ya? Pak Joko sempat terdiam. Loh, Mbak dengar dari mana? Saya cuma ingin tahu, jawabku lirih. Saya mulai merasa ada yang tidak wajar di rumah ini. Pak Joko menarik napas panjang. Ia menatap langit sebentar sebelum akhirnya menjawab pelan. Saya bukan orang pintar, Mbak, tapi saya tahu. Dulu Bu Eli pernah ke sana, katanya, untuk nyari penjaga. Dan setelah itu, bisnis tiba-tiba melesat begitu saja. Kekayaannya datang seperti hujan deras yang tak ada hentinya. Tapi banyak juga yang bilang kekayaan mereka tidak bersih. Aku terdiam waktu itu. Penjaga rumah, Pak Joko, yang sudah bekerja bertahun-tahun, akhirnya bicara. Dia mengangguk pelan, seperti sudah lama memendam beban. Ya, katanya, peliharaannya bukan dari dunia ini. Ada syaratnya, tumbal, persembahan. Enggak asal bisa jadi kaya-kaya begitu aja. Dan yang paling menghantam hatiku adalah ucapannya berikutnya. Setiap istri Pak Nanda dijadikan bagian dari perjanjian itu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menunduk. Kedua tanganku mencengkeram kain rok dengan kuat. Aku gemetar. Dan Nanda, dia tahu soal ini. Pak Joko tidak menjawab. Tapi diamnya cukup untuk menjadi jawaban. Sejak malam itu, setiap Nanda pulang, aku hanya bisa menatapnya dari balik pintu kamar. Lelaki itu, suamiku sendiri, membuka dasi, melepas jasnya, lalu bertanya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Kamu sudah makan? Aku hanya mengangguk. Kini aku tahu, rumah ini menyimpan perjanjian jahat. Nanda bukan suami polos seperti yang selama ini kupikirkan. Dan Bu Eli bukan sekadar mertua yang keras. Ia ada di tengah-tengah lingkaran kegelapan. Dan aku mulai sadar bahwa aku mungkin sedang dijadikan sasaran berikutnya. Hari-hariku berubah menjadi malam tanpa ujung. Setelah mengetahui kebenaran tentang masa lalu Nanda dan keluarganya, aku mulai melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Rumah yang dulu terasa megah, kini seperti penjara yang membusuk dari dalam. Setiap dinding seolah mengintai. Setiap bayangan mengandung niat buruk. Gangguan tak lagi sekadar suara dan bisikan. Kini aku mulai mengalami hal-hal yang menyentuh fisik. Suatu malam, saat aku sedang memanjatkan doa sebelum tidur, tiba-tiba tubuhku terasa sangat dingin,
seperti dicelupkan ke air es. Aku tak bisa bergerak. Kakiku mati rasa. Napasku seperti tertahan di tenggorokan. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat sesosok kecil dengan kepala licin dan mata hitam pekat, duduk di dadaku. Ia tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan kosong dan menjijikan. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Aku ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Makhluk itu perlahan menunduk, seolah ingin menjilat wajahku. Ketika aku akhirnya terbangun, tubuhku menggigil hebat. Nanda tidak ada di ranjang. Sprei basah oleh keringat dingin. Aku menangis sendirian malam itu, seperti anak kecil yang kehilangan arah di lorong gelap. Sejak malam itu, gangguan datang setiap hari. Pagi hari tubuhku panas tinggi. Sore hari, kedinginan. Nafsu makan hilang. Mataku cekung. Kulitku pucat. Aku mulai sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Dalam mimpiku, aku sering melihat diriku berdiri telanjang di tengah lingkaran lilin. Tubuhku dililit benang merah. Sementara suara-suara tak dikenal memanggil namaku dari balik kegelapan. Mimpi itu selalu berakhir dengan aku ditarik ke dalam sumur tua yang penuh darah. Di dasar sumur, ada suara anak kecil yang tertawa, lalu menjerit seolah kesakitan, sebelum semuanya menjadi gelap. Setiap kali bangun, tubuhku lemah, bahkan kadang tak bisa berdiri. Ketika aku mencoba menyampaikan semua ini kepada Nanda, ia hanya menatapku dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. Istirahatlah. Jangan sibuk mengurusi hal yang gak kamu mengerti. Aku ingin marah, tapi tak punya tenaga. Aku hanya bisa memandang suamiku dari balik selimut. Tubuhku menggigil, mata penuh air. Beberapa hari kemudian, aku pingsan mendadak di kamar mandi. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di ranjang. Di sampingku ada Bu Eli yang duduk diam, menatap wajahku. Wajah tua itu tampak lebih pucat dari biasanya, tapi sorot matanya justru lebih tajam. Kamu harus ikhlas menerima takdirmu, Gita. Aku menoleh lemah. Takdir? Apa maksud ibu? Ibu sudah menjaga rumah ini selama bertahun-tahun, dan setiap warisan punya harganya. Kamu bagian dari harga itu. Kalimat itu terdengar seperti putusan hukuman mati. Aku menahan napas. Tubuhku terlalu lemah untuk memberontak. Beberapa hari setelah itu, aku seperti bukan diriku sendiri. Tubuhku sering kesemutan. Lidahku terasa pahit. Dan malam-malamku penuh halusinasi. Aku sering melihat bayangan anak kecil berlari melintasi lorong. Suara bayi menangis dari kamar kosong yang terkunci. Atau aroma darah segar yang tiba-tiba muncul dari dalam lemari gelap. Tapi yang paling membuatku ketakutan adalah suara-suara yang muncul dari dalam tubuhku sendiri. Saat aku bercermin, kadang aku melihat bayangan diriku sendiri, tersenyum sinis. Padahal aku sedang menangis. Pada suatu malam yang gelap tanpa bintang, aku terbangun oleh nyanyian lirih. Lagu yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku bangkit pelan, berjalan seperti dituntun oleh kekuatan tak kasat mata menuju lantai bawah. Di ruang tengah, aku melihat puluhan lilin menyala, membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lingkaran itu, Bu Eli duduk bersila dengan mata terpejam, membacakan mantra dalam bahasa yang asing di telingaku. Nanda berdiri di belakangnya, mengenakan kain putih dan kalung bunga melati. Wajahnya tanpa ekspresi. Dan di depan mereka, ada boneka kecil berpakaian lusuh, duduk di atas baskom tembaga yang dipenuhi darah ayam. Dan aku, Gita, merasa tubuhku berjalan sendiri, masuk ke dalam lingkaran itu. Aku ingin berteriak, ingin menjerit. Tapi mulutku seolah dikunci oleh kekuatan yang lebih kuat dari kehendakku sendiri. Suara Bu Eli mulai terdengar, tapi seolah dari balik dinding batu. Ia tumbal terakhir. Setelah ini, rumah ini akan kembali subur. Kekayaan akan mengalir lagi. Tiba-tiba, tuyul yang duduk di pojok ruangan berdiri. Wujudnya kini semakin jelas. Kepala besar, tubuh kecil dan mengerut. Kulitnya pucat kehijauan seperti mayat. Gigi-giginya runcing seperti ikan laut. Ia melangkah perlahan ke arahku. Tubuhku sudah terduduk lemas di lantai.
Aku tak bisa bergerak, hanya bisa menatapnya mendekat. Makhluk itu menjulurkan tangannya yang pendek, mencoba menyentuh dahiku. Namun, saat jari-jarinya hampir menyentuh kulitku, percikan api kecil muncul di udara. Kilatan cahaya putih melesat dari tubuhku, membuat tuyul itu mundur cepat sambil mengerang kesakitan. Ritual itu gagal. Kesadaranku hilang seketika. Tubuhku terjatuh ke lantai batu dengan suara nyaring. Nanda segera menghampiriku dengan ekspresi panik, sementara Bu Eli menatap ke arah tuyul yang kini mengerang dengan amarah. Matanya menyala merah membara. Belum waktunya, desis Bu Eli. Tapi kini, nada suaranya lebih pada ketakutan bukan kendali. Malam itu, aku koma. Tubuhku terbaring seperti boneka rusak. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai bangkit. Sebuah cahaya lama yang selama ini terpendam mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ritual yang digelar malam itu tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Setelah tubuhku jatuh lemas, Nanda dan Bu Eli mengira semuanya berjalan sempurna. Darah ayam di baskom telah ditumpahkan. Mantranya sudah selesai diucapkan. Dan tuyul peliharaan keluarga mereka tinggal mengambil sisa jiwaku sebagai tumbal terakhir. Namun sesuatu yang tak mereka duga muncul dari tubuhku. Saat tuyul mencoba menyentuh dahiku, kilatan cahaya putih terang meledak. Dari tubuhku, sekilas seperti sinar bulan, tapi jauh lebih tajam dan menyilaukan. Tuyul itu terpental ke belakang, menabrak dinding, mengerang kesakitan. Suaranya melengking tajam, seperti gesekan besi di atas kaca. Bu Eli berdiri panik, tubuhnya gemetar. Hebat! Tidak mungkin ini, tidak mungkin, gumamnya. Sementara Nanda melangkah mundur. Matanya membelalak tak percaya. Tubuhku masih tergeletak, tapi dari dadaku terpancar cahaya lembut yang berdenyut seperti nadi. Cahaya itu membentuk lingkaran samar, seperti pagar tak kasat mata yang menjaga tubuhku. Udara di sekelilingku bergetar halus. Aroma bunga melati memenuhi ruangan, menyapu bau amis darah dan menyan yang sebelumnya menguasai udara. Cahaya itu semakin kuat. Di antara samar-samar keheningan yang tegang, terdengar suara lembut dari entah di mana. Seperti suara laki-laki tua, membaca doa dalam bahasa Arab yang fasih dan penuh wibawa. Bacaan itu berulang melantun tenang, namun penuh kuasa, menggetarkan tiap jengkal ruang. Bu Eli mundur. Napasnya memburuk. Ia menatap ke arah tubuhku dengan rasa takut, yang jarang kulihat di wajahnya yang biasanya datar dan tenang. Dia bukan perempuan biasa, bisiknya, seperti kepada dirinya sendiri. Dia membawa garis-garis suci. Nanda mencoba melangkah maju, hendak menghampiriku, tapi tubuhnya seperti disambar petir. Dadanya mendadak panas, tangannya gemetar. Ia terjatuh ke lantai, memegangi perutnya sambil terbatuk-batuk. Sementara itu, di tengah lingkaran lilin yang mulai padam satu persatu, aku perlahan membuka mata. Mataku bukan lagi mata orang yang ketakutan. Tak ada air mata, tak ada panik. Yang ada hanya ketenangan aneh yang memancar dari wajahku. Aku duduk perlahan. Tubuhku yang tadi seperti boneka rusak, kini tegak, seperti sosok yang sedang bermeditasi. Astagfirullah. Suara itu keluar dari mulutku, tapi nadanya bukan suaraku seperti biasanya. Penuh tenaga, dalam, seolah ada suara leluhur yang bicara melalui diriku. Tuyul itu menggeram, bangkit perlahan, tubuhnya bergetar. Ia menatapku dengan kebencian yang membara. Tapi tiap kali mencoba mendekat, kilatan cahaya kembali menyambar, membuat makhluk itu kembali mundur. Aku memejamkan mata. Bibirku mulai bergerak. Suara itu tak seperti suara wanita biasa. Doa-doa yang keluar terdengar berat, tua, penuh kuasa. Nanda merangkak perlahan. Tubuhnya masih lemah. Sementara Bu Eli memegang tasbih tua di tangannya, membacakan mantra yang nyaris putus-putus. Namun semua kekuatan mereka terasa seperti pasir yang ditiup angin di hadapan cahaya dari tubuhku. Dalam kesadaranku yang baru terbangun, aku tidak mengerti dari mana kekuatan itu berasal. Tapi jauh di lubuk hatiku,
Aku merasakan sesuatu yang tidak asing. Aku melihat bayangan seorang lelaki tua, dalam jubah putih. Wajahnya bersih, dengan mata yang penuh kasih. Lelaki itu berdiri di tengah padang luas, memanggilku dengan nama kecilku. Ning, Gita aja. Keturunanmu kuat. Kiai Ubaidillah dari Kudus. Leluhurmu, menjaga dari jauh. Sekarang, giliranmu bangkit. Aku menitikan air mata bukan karena takut, tapi karena merasa akhirnya aku tidak sendiri. Semua ketakutan, semua kesakitan, semua kegelapan yang menghimpitku selama ini, tiba-tiba terasa ringan. Aku tahu sekarang, diriku adalah bagian dari garis suci. Keturunan seorang wali yang telah lama menjaga keturunannya dari dunia gelap yang ingin memangsa. Dan malam itu, warisan itu bangkit dalam diriku. Aku mengangkat tangan kanan, membentuk isyarat doa. Suara bacaan doa kembali keluar dari mulutku. Kini lebih keras, lebih tegas, seperti petir yang menghantam tanah. Cahaya meledak dari tubuhku, menyambar makhluk kecil yang sejak tadi mengincar jiwaku. Tuyul itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar seperti kain basah yang dilempar ke bara. Asap hitam membubung dari tubuhnya dan tuyul itu, merangkak ke sudut ruangan, menggeram seperti binatang terluka. Namun ia belum lenyap. Bu Eli menjerit, "Berhenti, jangan sakiti dia." Tapi aku tidak berhenti. Tanganku tetap terangkat. Doaku terus mengalir. Mataku kini menatap lurus, ke arah wanita yang selama ini memanggilku menantu. "Ibu, ini bukan rumah. Ini neraka." Suaraku tenang, tapi getarannya terasa sampai ke ubun-ubun. Bu Eli memundurkan diri. Wajahnya terlihat benar-benar ketakutan. Ia tidak menyangka, perempuan yang selama ini ia anggap lemah, lugu, dan pasrah, ternyata membawa garis darah yang mampu menolak kuasa kegelapan. Nanda tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan ritual yang telah mereka rencanakan rapi, berubah menjadi kehancuran total. Istrinya, aku, tidak hanya selamat, tapi justru menjadi musuh dari perjanjian yang telah keluarganya jaga selama bertahun-tahun. Tuyul itu tidak lagi menyerang. Ia hanya menggeram, tubuhnya mengecil, hingga akhirnya lenyap dalam asap hitam yang menyebar seperti arang terbakar. Aku terduduk kembali. Cahaya di sekelilingku mulai meredup. Aku terengah, tapi bukan karena lelah. Ada ketenangan. Jiwaku terasa bersih. Di dalam diriku, aku tahu satu hal. Aku belum selesai. Tapi ini belum akhir. Setelah malam ritual yang gagal total itu, rumah keluarga Nanda berubah menjadi medan ketakutan. Udara yang dulu berat dan pengap, kini menjadi dingin menggigit. Seperti hawa kematian yang menempel di dinding dan lantai. Tak ada lagi suara ayam di pagi hari. Tak ada lagi aroma wangi masakan dari dapur. Para pembantu, satu persatu memilih tidak kembali. Bahkan Pak Joko, tukang kebun yang setia selama puluhan tahun, hanya mengirim pesan singkat. "Maaf, saya tidak bisa datang lagi. Rumah itu bukan tempat aman. Aku masih lemah secara fisik. 2 hari penuh aku habiskan di tempat tidur. Hanya minum air dan bubur seadanya. Tapi meski tubuhku belum pulih, aku tahu, hatiku sedang dikuatkan oleh sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Malam demi malam aku lewati dengan doa dan zikir. Suara bacaan Al-Quran lirih mengalun dari bibirku, meski tubuhku masih gemetar. Sementara itu, Nanda berubah drastis. Ia tak lagi meninggalkan rumah. Ia jarang bicara, bahkan kepada ibunya sendiri. Ia hanya mondar-mandir di lorong rumah dengan mata merah dan wajah pucat. Kadang berdiri lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan pandangan kosong. Kadang berbicara sendiri, seolah ada yang diajak bicara di ruangan itu. Bu Eli lebih buruk lagi. Wanita yang dulu selalu tampil tenang, kini seperti orang yang kehilangan kendali. Ia mengurung diri di kamar hampir sepanjang hari. Dari balik pintunya sering terdengar suara tangis, dan kadang tawa lirih, yang membuat bulu kuduku berdiri. Beberapa kali aku melihat wanita itu berjalan tanpa arah di tengah malam.
membawa boneka kecil yang sudah sobek di bagian perutnya, mengelusnya seperti bayi. "Aku sudah memberi, aku sudah memberi," teriaknya satu malam dari kamar tengah. "Kenapa kamu murka padaku?" Namun tak ada jawaban. Yang menjawab, justru ketakutan yang makin pekat. Suatu pagi, aroma busuk menyengat memenuhi rumah. Aku yang baru mulai bisa bangkit dari ranjang, memaksakan diri turun ke lantai bawah. Bau itu berasal dari kamar Bu Eli. Pintu kamarnya terkunci, tapi dari celah bawah pintu, mengalir cairan merah kehitaman, seperti darah tua yang sudah mengental. Aku mengetuk pelan. "Bu!" Tak ada jawaban. Dengan napas tertahan, aku dorong pintu yang ternyata tidak terkunci sepenuhnya. Pintu itu berdiri terbuka, membuka jalan bagi horor yang selama ini hanya kudengar dalam bisikan dan mimpi buruk. Bu Eli tergeletak di atas ranjang. Wajahnya hancur, bukan sekadar memar atau luka, tapi benar-benar hancur. Kulit tercabik-cabik, seolah dicakar puluhan tangan kecil. Mata kirinya copot dari rongga. Mulutnya robek hingga ke pipi, membentuk senyuman lebar yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi bekas gigitan dan cakaran kecil, seperti dari kuku anak-anak. Di sekeliling ranjang, berceceran mainan boneka yang remuk, basah oleh darah. Aku mundur, hampir muntah. Kututup mulutku dan segera keluar dari kamar. Jantungku berdentam cepat, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan ulah manusia. Tuyul itu marah. Ia dikhianati oleh majikannya sendiri. Ritual yang seharusnya memberinya tumbal, gagal, dan kepercayaan yang selama ini dijaga oleh keluarga Nanda, dilanggar. Hukum dunia gaib tidak main-main. Bila kesepakatan dilanggar, maka kematian bukan sekadar hukuman melainkan pembalasan yang brutal. Hari itu, Nanda tidak keluar kamar. Aku hanya mendengar suara langkah-langkah pelan dari lantai atas. Kadang, suara benda pecah. Malamnya, aku bermimpi buruk lagi. Aku berada di tengah taman, penuh kabut. Dan dari balik pepohonan, puluhan pasang mata kecil mengawasiku. Tuyul-tuyul. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam dan menatapku. Di tengah mereka, ada satu yang lebih besar. Matanya merah, tubuhnya berlumuran darah. Ia menunjuk ke arahku dan berkata, "Kau bukan untukku, tapi yang lain sudah kami ambil." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Langsung aku mengambil air wudhu dan duduk membaca Yasin di sisi ranjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi firasat buruk kembali menyelimuti pikiranku. Dan benar saja, pagi harinya, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Aku turun perlahan ke lantai bawah, menuju tangga belakang, menuju kamar Nanda yang kini berpindah ke lantai 1. Tak jauh dari kamar kerja ayahnya dulu. Pintu kamarnya tidak terkunci. Ketika aku membukanya, bau amis langsung menyergap. Aku menutup hidung, lalu mendorong pintu lebih lebar. Dan di sanalah Nanda, tergantung pada balok kayu atap kamar. Tubuhnya sudah membiru, lidahnya menjulur panjang. Matanya masih terbuka. Tapi, bukan itu yang membuatku terduduk lemas. Di sekeliling tubuh Nanda, tergambar simbol aneh di lantai. Lingkaran darah, dengan 5 titik di sekelilingnya, seperti 5 kepala kecil. Dan di tengahnya, ukiran simbol yang sama, seperti yang pernah kulihat di mimpiku. Simbol pemanggil jiwa. Leher Nanda dililit kain kafan. Tapi di bagian dadanya, terdapat luka menganga, seperti dicakar dari dalam. Darah masih menetes dari jari-jarinya, yang menggenggam sesuatu. Sebuah foto kecilku, robek, di bagian wajah. Aku menutup mulut sambil berguncang hebat. Aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena kesadaran yang pahit. Nanda memilih menyerahkan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, dipaksa oleh kekuatan yang telah mereka bangkitkan. Hari itu juga, aku menelepon pihak berwajib. Polisi datang dan memeriksa tempat kejadian. Tapi,
Kasus itu hanya disebut sebagai menyakiti diri karena depresi. Dan kematian Bu Eli diklasifikasikan sesuatu yang membuatku hanya bisa tersenyum miris. Ya, tak ada yang mau percaya bahwa rumah itu sudah lama menjadi sarang kegelapan. Dan kini, kegelapan itu kehilangan kendali. Sejak kematian Bu Eli dan Nanda, rumah itu semakin ditinggalkan. Tidak ada yang berani datang. Bahkan keluarga jauh pun enggan mengurus warisan. Para pembantu yang pernah bekerja di sana menolak kembali. Bahkan menolak menyebut nama Ibu Eli dalam obrolan. Pelan-pelan, aku mulai bersiap untuk pergi. 3 minggu setelah pemakaman Nanda dan Bu Eli, rumah megah di Jalan Kartanegara tenggelam dalam keheningan yang lebih menyeramkan daripada malam ritual itu. Jendela-jendela tertutup rapat. Taman yang dulu rapi ditumbuhi ilalang liar. Pintu gerbang besar dibiarkan berkarat dalam diam. Tak ada lagi suara mobil tamu, atau langkah kaki pembantu yang mondar-mandir di koridor. Rumah itu kini benar-benar mati. Dan aku, satu-satunya yang tersisa dari kisah panjang penuh darah itu. Aku memilih untuk tidak tinggal 1 hari pun lebih lama dari yang diperlukan. Langkah pertamaku adalah menyelesaikan urusan hukum. Meski Nanda telah meninggal, secara sah kami masih berstatus suami istri. Dengan didampingi seorang pengacara, teman lamaku dari pesantren, aku mengurus proses perceraian secara administratif. Sebuah penegasan bahwa aku kini memilih jalan yang berbeda. Dalam proses itu, pengacara keluarga Nanda mencoba menghubungiku. Ia ingin membicarakan soal warisan. Ada surat wasiat yang katanya dibuat beberapa tahun lalu. Ibu Eli dan Nanda meninggalkan seluruh aset kepada Anda, katanya datar. Aku terdiam. Aku tahu warisan itu besar, properti, rekening, saham, dan bisnis keluarga yang sudah mapan. Tapi di balik semua itu, yang kulihat hanya darah, nyawa, dan jeritan yang tak terdengar. Maaf, jawabku pelan namun tegas. Saya menolak semuanya. Maaf, Bu. Ini jumlah yang tidak sedikit. Saya tidak bisa hidup dari harta yang dibangun di atas tumbal dan perjanjian hitam, lanjutku. Saya hanya ingin satu. Saya pergi, dan keluarga itu tidak lagi terkait dengan hidup saya. Ada keheningan di seberang telepon. Lalu si pengacara berkata, saya mengerti. Nanti kami kirimkan berkas penolakan resmi untuk ditandatangani. Malam itu, aku tidur dengan lebih tenang dari biasanya. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih sesuatu dengan kesadaran penuh. Aku melepaskan. Seminggu setelah semuanya selesai, aku pulang ke kampung halamanku di Jawa Tengah. Sebuah desa kecil yang tenang. Dikelilingi sawah, pepohonan besar, dan suara azan yang bergema dari masjid tua di tengah desa. Disinilah kakek buyutku dulu tinggal, seorang ulama dan tokoh agama yang disegani hingga keluar daerah. Namanya Kiai Ubaidillah. Sampai sekarang, makamnya masih sering diziarahi orang dari berbagai kota. Langkah pertamaku adalah mengunjungi makam itu. Aku membawa bunga melati dan air zam-zam. Duduk di bawah pohon sawo tua yang menaungi nisannya. Bukan karena lemah, tapi karena aku merasa seperti pulang. Kiai, aku datang bukan sebagai orang yang suci, tapi sebagai orang yang belajar. Bisikku sambil mengelus batu nisan yang dingin. Selama berhari-hari, aku tinggal di pesantren kecil yang diasuh oleh sepupu jauhku. Aku membantu mengajar anak-anak, membersihkan musala, dan sesekali berkebun. Rambutku kini dibalut jilbab sederhana. Bajuku longgar, dan wajahku kembali memancarkan ketenangan yang hilang sejak aku meninggalkan desa bertahun-tahun lalu. Beberapa malam, aku masih bermimpi tentang rumah tua itu. Tapi kini, mimpinya tak lagi menakutkan. Aku melihat diriku duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran. Sementara tuyul-tuyul itu mengintai dari kejauhan. Namun, tak berani mendekat. Dalam mimpiku, aku tahu, aku telah dipisahkan dari lingkaran gelap itu dan tidak akan pernah kembali. Di hari ke-40 sejak kematian Nanda dan Bu Eli, aku duduk di serambi rumah peninggalan almarhum ayahku, memandangi langit sore yang keemasan.
Sementara angin membawa suara anak-anak mengaji dari langgar kecil tak jauh dari sana. Tanganku menulis di buku catatan kecil. Catatan harian berisi doa, refleksi, dan rasa syukur yang perlahan mulai tumbuh. Cinta tidak selalu suci. Kadang cinta menjadi buta, menuntun kita ke tempat yang bahkan Tuhan pun telah peringatkan. Aku pernah mencintai seorang pria dengan sepenuh hati. Mengikutinya tanpa tanya, bahkan ke dalam rumah, yang penuh bisikan kematian. Tapi Tuhan menyelamatkanku. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku belum selesai belajar. Kini aku tahu, leluhurku bukan hanya warisan darah, tapi juga warisan cahaya. Dan cahaya itu telah membawaku pulang. Mataku menatap jauh ke arah perbukitan, tempat matahari mulai tenggelam. Aku tersenyum kecil. Luka itu masih ada. Bekas mimpi buruk itu belum hilang sepenuhnya. Tapi aku tidak lagi takut. Karena sekarang aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bukan istri dari pewaris kegelapan. Aku adalah keturunan wali. Dan hidupku yang baru saja dimulai.